Bab 1012. Pendekar hitam spesies penentang. Mata jalan surga. Ketika mata jalan surga muncul di atas Pulau Penglai, semua master di Pulau Penglai tercengang. Bagaimana mata jalan surga bisa muncul di Pulau Penglai? Selusin tetua menatap kosong ke mata jalan surga. Pada saat ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba meroket dari bawah. Di mata lebih dari selusin pendekar suci, Dewa Hitam Guntur Dewa yang takut, bahkan pendekar suci langsung tertangkap oleh seberkas cahaya ungu, meledak menjadi ketiadaan. Kemudian seberkas cahaya ungu menyinari mata jalan surga. Boom! Setelah suara keras, di mata semua orang, mata jalan surga yang menakutkan terbuka, retakan menyebar kemana-mana. Tring! Suara guntur terdengar di langit, kemudian mata jalan surga perlahan tertutup, dan pada saat ini, seberkas cahaya ungu naik ke langit. Pada saat ini, yang menutup mata jalan surga tiba-tiba menjadi ilusi. Ketika seberkas cahaya ungu menyinari mata jalan surga telah menghilang. Lolos. Selusin tetua tercengang, wanita di belakang warrior yang tercengang, dan warrior yang juga terpana. Mata jalan surga lolos seperti ini. Hanya melarikan diri seperti ini. Itu mata jalan surga yang bisa dengan mudah membunuh pendekar suci, tapi lolos begitu saja. Di bawah, wanita di belakang warrior yang memandang menara emas kecil di atas warrior yang dengan tidak percaya. Benda apa yang ada di depannya ini? Mata jalan surga yang begitu perkasa, begitu takut hingga harus lari. Perlu diketahui, jika mata jalan surga takut akan hal itu, bahkan artefak tingkat kaisar tidak dapat melakukannya. Apakah menara emas kecil di depanku adalah harta karun dari tingkat kaisar? Tangan wanita itu perlahan mengepal. Warrior yang juga sedikit linglung saat ini. Dia tahu kengerian Pagoda Hongmeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Pagoda Hongmeng saat ini sudah sedemikian menakutkan. Mata jalan surga sampai ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa Pagoda Hongmeng saat ini jauh lebih kuat daripada Pagoda Hongmeng asli, dan alasan mengapa Pagoda Hongmeng menjadi begitu kuat pasti ada hubungannya dengan dia. Akuala biasa mengatakan bahwa kekuatan dan kelemahan Pagoda Hongmeng terkait dengannya. Selama dia menjadi lebih kuat, Pagoda Hongmeng akan menjadi lebih kuat. Dan sekarang dia adalah tingkat menengah dan setengah suci, dan itu normal jika Pagoda Hongmeng menjadi lebih kuat. Namun, ini terlalu menakutkan. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Kali ini, celemeknya sudah terendam semua di dalam pusaran energi di tubuhnya. Pada saat puncak pohon itu semua memasuki pusaran energi pusat, pagoda emas kecil yang tergantung di atas kepala warrior yang bergetar sedikit, kemudian berubah menjadi cahaya ungu dan tenggelam ke dalam warrior yang di dalam tubuh, akhirnya memasuki pusaran pusat energi. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang mengerutkan kening. Dia awalnya mengira pusaran pusat energi telah pulih, tetapi sekarang, Pagoda Hongmeng masih berbentuk pusaran pusat energi. Tidak bisa masuk. Dengan kata lain, Pagoda Hongmeng belum kembali normal. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengubah wajahnya, karena dia merasa bahwa selusin aura kuat datang ke arahnya. Warrior yang berbalik dan melirik wanita itu, ragu-ragu, dia pindah ke tubuh wanita itu, lalu tangan kanannya melingkari pinggang wanita itu, lalu tubuhnya bergerak dan melompat turun dari jurang. Pada saat ini, Tuan di Pulau Penglai telah waspada, bahkan mungkin Raja Sura telah waspada, tidak mungkin untuk melarikan diri secara normal. Kecuali dia menyembunyikan napasnya dan tetap di tempatnya, jika tidak, di bawah situasi kewaspadaan tinggi pihak lain,
selama dia sedikit berubah, pihak lain dapat merasakannya. Tidak mungkin, dia hanya bisa melarikan diri ke jurang, karena di jurang ini masih ada kekuatan misterius, dan kekuatan ini telah membuat kesadaran ilahi tidak berguna. Pendekar suci tidak memiliki pelacakan spiritual, jadi bahkan tidak ingin mengejarnya. Selain itu, dalam jurang maut ini film hitam satu tentu lebih menguntungkan bagi mereka yang memiliki hukum kegelapan. Alasan mengapa dia membawa wanita misterius itu adalah karena dia tidak ingin adegan sebelumnya diketahui lebih banyak orang. Tentu saja, dia bisa membunuh wanita itu secara langsung, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini. Dia kejam, tetapi dia selalu memiliki batasannya sendiri dalam hidup. Sudah hampir 2 jam jatuh dan mereka berdua masih belum mendarat, yang membuat alis warrior yang berkerut. Tiba-tiba, pusaran pusat energi biru muncul di depan warrior yang dan wanita itu. Melihat pusaran pusat energi, wajah warrior yang berubah, dan dia memeluk wanita itu hingga berhenti. Pada saat ini, pusaran pusat energi tiba-tiba menyembur keluar dari hisapan. Hisapan langsung menyelimuti warrior yang, melibatkan mereka sebelum warrior yang pulih. Setelah memasukinya, warrior yang tiba-tiba merasa pusing, secara bertahap, kesadarannya mulai kabur. Entah berapa lama, warrior yang perlahan membuka matanya. Langit biru, awan putih. Di mana sekarang? Warrior yang berdiri dengan cepat dan melihat sekeliling, pada saat ini, dia berada di gurun, tidak jauh darinya adalah wanita misterius itu. Pada saat ini, wanita misterius itu lumpuh di tanah, melihat sekeliling. Warrior yang melihat sekeliling, meskipun dia tidak tahu di mana itu, jelas bahwa mereka telah melarikan diri sekarang. Warrior yang melirik wanita misterius itu dan berkata, "Tidak peduli siapa kamu, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah kita telah melarikan diri. Oke, kita tidak akan terbatas." Setelah berbicara, warrior yang ingin pergi, namun dia sangat ketakutan saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memobilisasi energi hitam sama sekali. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa energi hitam di tubuhnya mati diam saat ini. Ada apa? Warrior yang mengerutkan kening. Di sini, ada blokade kekuatan misterius. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata, "Kekuatan pendekar suci, di mana tidak ada energi hitam atau kesadaran ilahi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, saat ini, kamu setara dengan orang biasa." Warrior yang menjadi tenang, melihat sekeliling, dan bertanya, "Di mana ini?" "Pulau Penglai bawah tanah dunia." Wanita itu melirik warrior yang, "Dulu aku berpikir bahwa hal mengerikan yang datang ke sini hanyalah sebuah legenda, tetapi sekarang tampaknya bukan legenda sama sekali, tetapi keberadaan nyata." Langit berbintang. Warrior yang mengerutkan kening, dan bertanya, "Apakah itu master dari planet lain? Pernahkah kamu mendengar pendekar hitam spesies penentang?" Wanita itu tiba-tiba bertanya. Pendekar hitam spesies penentang. Kelopak mata warrior yang berkedut, dan dia pasti pernah mendengar pendekar hitam spesies penentang. Dia melirik wanita itu, lalu mengangguk. Wanita itu berkata, "Saat itu, pendekar hitam spesies penentang lahir. Keabadian mereka hampir menghancurkan seluruh dunia spiritual di tangan mereka. Untungnya, mereka perpecahan internal, dan pendekar hitam spesies penentang terlalu arogan dan tidak bermoral pada waktu itu, tidak hanya menyinggung master dunia spiritual kita, dan penguasa planet lain. Di bawah persatuan semua orang pada waktu itu,
pendekar hitam spesies penentang ditekan di alam bawah. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang lolos dari jaring. Maksudmu, pendekar hitam spesies penentang di penjara di sini? Itu binatang apa? Kata warrior yang. Wanita itu mengangguk dan berkata, jika kamu menebak dengan benar, seharusnya begitu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli tentang ini, bisakah kamu mengeluarkan kami dari sini? Buah keberuntungan telah diperoleh oleh pusaran pusat energi. Tunda pemulihan diafragma rahasia lu, karena semakin lama, semakin merugikan rahasia lu. 2 cara. Wanita itu berkata, pertama, hancurkan dunia ini secara langsung. Dunia ini bukan dunia nyata, tetapi dunia palsu yang dibuat oleh Supermaster. Jika dihancurkan, kita secara alami dapat kembali ke dunia spiritual. Yang kedua adalah temukan titik teleportasi. Karena ada titik teleportasi yang masuk, secara alami akan ada titik teleportasi yang keluar. Selama kita menemukannya, kita juga bisa keluar. Warrior yang melihat sekeliling. Untuk waktu yang lama, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, apalagi dia tidak bisa menggunakan energi hitam sekarang, bahkan di puncaknya, dia tidak bisa mengguncang dunia ini. Berkorban ke Burial Sky atau mencobanya. Jika tidak dapat menghancurkan dunia ini, hanya dapat memilih yang kedua. Ayo, cari, dan lihat di mana ada formasi pengirim. Warrior yang berkata dan berjalan pergi, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat wanita itu, bertanya, kenapa kamu tidak pergi? Wanita misterius itu melirik warrior yang, lalu berkata, tidak bisa berjalan. Warrior yang sedikit terkejut. Dia berjalan ke wanita itu dan mengangkat jubah yang menutupi wanita itu. Di tumit kaki wanita itu, ada 2 lubang pedang yang tersisa dari pedang panjang hitam sebelumnya. Lubang pedang itu benar-benar menembus tubuh wanita itu, tumit, meridian internal, dan tulang semuanya hancur, darah terus meluap di dalamnya. Setelah mengerang, warrior yang melihat ke tangan wanita itu lagi. Demikian pula, ada 2 lubang pedang di tangan dan pergelangan tangan wanita itu. Pada saat ini, kedua lubang pedang itu perlahan-lahan berdarah. Kebencian macam apa yang kamu miliki dengan Raja Sura itu? Mengapa dia memperlakukanmu seperti ini? Warrior yang merobek 4 potong kain di jubah wanita itu, kemudian mulai membalut wanita itu. Jika normal, dia akan langsung menggunakan energi ungu, dan luka wanita ini akan sembuh. Tapi sekarang, energi hitam tidak bisa digunakan, dan dia tidak punya kebiasaan minum obat, jadi dia hanya bisa menggunakan cara paling primitif ini. Wanita itu melirik warrior yang, tetapi tidak menjawab. Warrior yang bangkit, meraih tangan wanita itu, dan terus membalut. Dia menatap wanita itu secara langsung dan berkata, aku tahu, kamu bukan orang biasa, atau kamu harus menjadi orang yang sangat kuat. Aku hanya ingin mengatakan, aku tidak membahayakanmu, situasi kita saat ini sama, jadi kita harus bekerja sama, sehingga itu baik untukmu dan aku, bagaimana menurutmu? Di belakang, kata wanita itu tiba-tiba. Warrior yang terkejut, dan bertanya, apa maksudmu? Di belakang. Wanita itu berkata lagi, dan kali ini, suaranya menjadi jauh lebih berat. Belakang. Warrior yang berbalik untuk melihat. Begitu dia berbalik, tinju langsung mengenai perutnya, seteguk darah menyembur keluar, dan warrior yang mengenai wanita itu, membuat wanita itu terbang terbalik keluar. Penerbangan ini ribuan kaki jauhnya. Bersambung.